Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pembahasan kemarin kita sudah mengupas sedikit tentang Al-Qari'ah, termasuk apa saja yang akan dibahas di dalam surah Al-Qari'ah, di mana Allah akan menceritakan, akan menginformasikan kepada kita tentang bagaimana itu hari kiamat. Adapun ayat yang pertama berbunyi Al-Qari'atu. Ya, karena di sini ada waqaf mamnu. Yuk kita sama-sama lihat hukum tajwidnya. Alqa. Di sini ada alif lam ketemu huruf qaf. Lamnya jelas maka disebut alif lam qamariyah hukumnya. Huruf qafnya bertemu alif mati. Ini yang disebut dengan mad tabi'i. Roknya berharokat kasroh, rok tarqiq, dan kemudian di sini ada tanda waqaf mamnu. Al-Qari'atu. Nah, kita bacanya nanti sedikit disambung karena di sini ada waqaf mamnu. Ayat pertama artinya hari kiamat. Ini sebuah pernyataan tentang hari kiamat. Hari kiamat pasti akan terjadi. Ayat yang kedua, mal-qari'ah. Nah, sini ada waqaf jaiz. Yuk kita lihat, ini hampir sama ya. Alif lam qamariyah, karena maknya ini walusnya matobi, tetapi karena masuk jadi cepat. Mal-qari'ah. Alif lam qamariyah. Sama lagi. Ya, matobi ini lagi. Fathah ketemu alif mati. Roknya harokat kasroh, rok tarkik. Cuma bedanya di sini adalah kalau di sini waqaf mamnu, kalau di sini waqaf jaiz. Waqaf jaiz itu adalah waqaf yang boleh berhenti, boleh juga sambung. Boleh waqaf ataupun wasol. Jaiz ya boleh. Mal-qari'ah. Jadi kita baca ini kita waqaf ya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Seperti itu. Mal-qari'ah. Apakah hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah. Nah, ini al-waqful ula. Jadi kalau bacanya Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Seperti itu. Wa ma. Nah, di sini ada mad tabi'i. Tetapi di depannya ada hamzah hidup ya, alif ini hamzah hidup. Bedanya ini terpisah dengan ayat atau kata yang berbeda. Maka ini hukumnya adalah mad jaizmun fasil. Kalau nyatu itu mad wajib muttasil, tapi kalau pisah itu mad jaizmun fasil. Adra. Nah, ini dalnya harokatnya sukun. Maka dihukumi qalqalah sughra. Roknya berharokat fathah berdiri, ini mad badal. Nah, di sini mal qari'ah sama lagi, alif lam qamariyah. Mad tabi'i sama lagi kan? Fathah ketemu ini. Roknya rok tarqiq,
dan yang terakhir al-waqful ula. Jadi yang membedakan 3 ayat ini adalah tanda wakofnya. Wakof yang pertama mamnu, yang kedua jaiz, yang terakhir al-waqful ula, berhenti lebih diutamakan. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi kita bacanya seperti itu. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Itu bacanya seperti itu. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Al-qari'ah adalah nama lain dari hari kiamat. Ada hari kiamat itu namanya al-haqqah, at-tamah, as-sakhah, al-ghasiyah, yaumul akhir, yang mengatakan nama-nama hari kiamat itu. As-sa'ah, dan banyak ya yang dipaparkan di Al-Quran tentang nama-nama hari kiamat. Karena memang salah satu rukun iman yang ada yaitu mempercayai atau mengimani adanya hari akhir. Allah menggambarkan tentang kedahsyatan dan kengeriannya melalui firman-Nya wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini kalau di sini kan tanya. Allah itu berfirman-Nya hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahu nggak kalian wahai hamba-hambaku apa hari kiamat itu? Nah, Allah ini lagi menceritakan kepada atau menginformasikan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang akan datangnya satu hari di mana hari tersebut seluruhnya akan mengalami kehancuran secara total. Di ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, fathah ketemu wawu mati, ini namanya mad layin. Domah ketemu wawu mati. Nah, kalau ini fathah ketemu wawu mati, mad layin. Tapi kalau domah ketemu wawu mati, ini namanya mad tabi'i. An-nas di sini ada alif lam syamsiah karena lamnya tidak terdengar jelas. Ada juga di sini nun berharokat tasydid. Itu namanya gunnah, ya. Nah, kalau fathah ketemu alif mati namanya mad tabi'i. Ingat di sini terselip ada nun berharokat tasydid. Ini namanya gunnah. Kal farashil, kal farashi, ya, alif lamnya jelas. Kalau tadi alif lamnya nggak jelas, ini lamnya jelas. Maka disebut alif lam koma riyah. Kemudian ro tafkhim. Kenapa ro tafkhim? Di sini ada ro-nya berharokat fathah. Ro bertemu alif mati namanya mad tabi'i. Ingat, kalau nggak ada harakatnya namanya alif. Tapi kalau ada harakatnya namanya hamzah. Al-mabthus. Al-ma ini alif lam qamariyah lagi. Mab. Nah, di sini qalqalah sughra. Mabthus. Karena huruf qalqalah ba berharokat sukun. Mabthus. Nah, ini doma ketemu wawu mati itu mad tabi'i. Tapi karena di sini ada waqaf mamnu, maka kita dihukumi mad tabi'i. Tetapi karena ini di akhir ayat, kalau diberhentikan menjadi mad arid lis sukun. Cara bacanya yauma yakunun nasu kal farashil mabthusi wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu seperti itu. Tetapi karena di akhir ayat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ingat, mabthus. Fa. Lidahnya digigit ya, bukan mabsus. Tapi yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu seperti itu, panjang. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kalian hari kiamat? Hari kiamat itu hari di mana manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, ini mereka bertebaran.
tercerai-berai, terpisah-pisah, ke sana kemari, keumbang-ambing, karena kebingungan menghadapi suatu hal yang sangat besar, huru-hara yang sangat menakutkan. Sehingga mereka seperti anai-anai. Anai itu ya laron ya. Bisa lihat ya, laron kan kalau biasanya menjelang habis hujan, panas sedikit itu laron ya, yang ngerubutin cahaya. Itu kan berterbangannya ngacak, muter-muter, berhamburan, nggak tertata seperti bebek digiring oleh petani bebek ya, pengembala bebek itu kan nggak seperti itu, laron sembarangan. Dan bahkan ya seperti itu ya, ada juga yang mengartikan kapas, tapi sini Bapak mengartikan seperti laron saja sesuai dengan terjemahan yang ada. Kalau kapas itu kan tiba-tiba wah, tanpa terarah berhamburan. Ini digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 7, ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Jadi hari kiamat itu sangat wah ya. Manusia itu seakan-akan seperti laron, seperti belalang yang terbang tak berarah. Kemudian kedahsyatan kiamat disebutkan lagi oleh Allah dalam ayat berikutnya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunu, domah ketemu waw mati, matobi'i. Al-jiba. Nah, di sini alif lam koma riyah, alif lamnya jelas. Fathah ketemu alif, matobi'i. Kal'ihni, alif lamnya jelas, alif lam koma riyah, ya kan? Al-manfus di sini alif lamnya jelas, alif lam qamariyah lagi. Ada 3 tuh ya. Kemudian non ketemu fa, ikhfa. Dhamma ketemu waw, matobi'i. Terakhir ada al-waqful ula. Maka dihukuminya sebagai mad arid lis sukun. Nah, kalau ini karena bentil lebih utama. Jadi tidak lagi matobi'i tetapi menjadi mad arid lis sukun. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfushi. Kalau dibaca wasal, tapi kalau dibaca waqaf, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Manusia seperti laron, sekarang gunung seperti bulu-bulu hewannya yang berterbangan begitu saja. Berarti sangat dahsyat ya. Gunung-gunung di hari itu seakan seperti bulu domba yang diawut-awut, maksudnya kual-kual hingga menjadi apa yang disebar-sebar seperti itu. Mujahid, Ikrimah, Sa'id Ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah atau Al-Khurasan, Ad-Dahaq dan As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya al-ihni, kal-ihni, yang dimaksud adalah bulu domba ya. Maksudnya kal-ihni seperti bulu domba yang dihamburkan. Kemudian Allah berfirman menceritakan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang beramal dan tempat kembali mereka berpulang, yang ada kalanya di tempat yang terhormat, ada pula tempat yang hina sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Manusia seperti laron, gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Karenanya kita harus meyakini dan bersiap-siap bahwasanya segala sesuatu itu pasti akan ada akhirnya. Mungkin pembahasannya itu terlebih dahulu. Nah, ini tempatnya di mana itu akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa, tolong catat, bukan hanya tonton dan difahami, tetapi juga dicatat. Setelah itu kunjungi link untuk evaluasi dan absensi harian. Adapun passwordnya Bapak menggunakan kata manfush. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.